Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 721. Taman. Segel mantra, Huoyin menyebar dan nyala api yang mengerikan pun muncul. Boneka mayat raksasa itu tampak ketakutan dan langsung mundur. Semua organ di tubuhnya berkontraksi, seolah-olah sedang sangat waspada. Baik itu senjata tingkat dalam maupun makhluk hidup, semuanya memiliki ketakutan alami terhadap api, dan boneka mayat besar itu bukan pengecualian. Kedua matanya yang nyaris tak terlihat tiba-tiba berkedip dengan cahaya hijau, lalu tubuhnya perlahan bersinar, bergerak dengan cara yang aneh. Mata Yun Xiao menyipit. Hati-hati, benda ini sepertinya mau melakukan serangan balik. Katanya cepat. Ekspresi Huoyin berubah. Dia melihat boneka mayat raksasa itu bergegas maju. Cahaya yang menyelimuti tubuhnya ternyata adalah cahaya pedang yang muncul dari dalam. Saat ini, cahaya itu bersinar terang dan menerobos ke lautan api. Makhluk itu benar-benar tahu cara menyerang sambil bertahan. Cahaya pedang melilit tubuh boneka mayat dan bergegas ke arah api. Ekspresi Huoyin berubah drastis. Dia segera mengganti segel tangannya, dan api yang dikendalikannya meledak hebat. Boom, boom, boom. Ledakan besar terjadi. Nyala api menyebar ke segala arah. Walau sebagian besar cahaya pedang telah padam, masih ada satu yang bersinar dengan cahaya dingin. Ia melesat keluar dari pusat ledakan dan menebas ke arah Huoyin dengan kecepatan luar biasa. Saat Huoyin masih terkejut, sebuah tangan menyentuh baunya. Ruang di sekelilingnya berputar, dan dalam sekejap Yun Xiao membawa Huoyin berteleportasi, mendarat tepat di belakang Yu Qijin. Boneka mayat raksasa itu meleset dari serangannya, berguling di udara beberapa kali, lalu menyerang lagi ke arah mereka bertiga. Yu Qijin langsung mengangkat pedangnya. Sinar pedang muncul saat dia menebas secara horizontal. Tubuh lawannya adalah senjata tingkat 9. Untuk mereka, tubuh semacam itu hampir mustahil dihancurkan. Karena itu, Yu Qijin hanya bisa bertahan secara pasif. Pedangnya menebas tubuh boneka mayat, tapi dia malah terpaksa mundur. Sial, aku benar-benar melihat hantu hidup, serunya. Bertarung dengan senjata tingkat tinggi, Yu Qijin mengumpat, ini gila, aku mulai curiga kalau aku sedang bermimpi. Huoyin menatap Yun Xiao dengan rasa terima kasih. Hati-hati, katanya singkat. Ia mengeluarkan cincin tembaga, memperbesarnya di tangannya, lalu bergegas ke medan perang, bergabung dengan Yu Qijin melawan boneka mayat itu. Artefak mistik di tangan mereka hanya tingkat 8. Tak semua orang seberuntung Yun Xiao yang memiliki tumpukan artefak tingkat 9. Di alam seni bela diri surgawi, jumlah martial sovereign yang tidak memiliki senjata tingkat 9 hampir tak terhitung, terutama para kultivator bebas. Jika mereka bisa memiliki senjata tingkat 8 kelas atas saja, itu sudah merupakan keberuntungan besar. Suara bentrokan senjata tingkat dalam terus bergema. Fluktuasi energi dan tekanan spiritual menyebar ke segala arah. Di bawah upaya bersama Yu Qijin dan Huoyin, pertempuran itu berakhir imbang. Namun, wajah keduanya tampak semakin pucat. Senjata tingkat 8 di tangan mereka mulai tidak mampu menahan benturan dan bisa runtuh kapan saja. Yun Xiao memperhatikan dengan tenang dari samping sambil mengamati taman di sekitar mereka. Kamu tidak akan membantu? Suara naga iblis terdengar. Kalau dua orang itu mati, kamu yang akan dalam bahaya. Yun Xiao tertawa kecil. Mana mungkin mereka mati semudah itu. Keduanya adalah martial sovereign bintang 4. Untung saja artefak mereka tidak terlalu kuat. Setidaknya mereka masih bisa bertahan selama waktu sebatang dupa terbakar. Tapi aku penasaran, kenapa kekuatan pedang boneka mayat itu seolah tak ada habisnya? Ia sempat ragu, lalu berkata lagi, tidak mungkin. Bahkan senjata tingkat tinggi sekalipun akan melemah jika digunakan terus-menerus. Ia perlu diberi energi lagi sebelum bisa mencapai kekuatan puncaknya. Pedang boneka mayat ini mirip dengan Little Gourd, memiliki dua sifat, yaitu senjata dan kehidupan. Setelah tersegel selama bertahun-tahun, bagian kehidupannya mungkin telah habis.
sementara kekuatan senjatanya justru semakin kuat. Yu Qijin dan Huo Yin ini juga luar biasa. Dengan kekuatan Martial Sovereign bintang 4, mereka bisa menahan senjata tingkat 9 yang telah bangkit sepenuhnya. Ia menggeleng pelan dan menghela napas. Luar biasa, dua orang itu benar-benar penguasa bela diri bintang 4. Naga iblis menggelengkan kepala, tampak tidak setuju. Pedang itu memang terlalu aneh, katanya pelan. Kalau hanya artefak tingkat 9 biasa, tidak mungkin bisa menekan dua Martial Sovereign bintang 4. Bahkan, dengan segelnya terbuka sepenuhnya. Senyum tipis muncul di sudut bibir Yun Xiao. Ia mengirimkan transmisi suara sambil menatap ke arah pertempuran. Bagaimanapun juga, tidak buruk memiliki monster seperti itu untuk menekan dua orang ini. Aku punya dugaan samar di hati, tapi belum tahu apakah benar. Jika dugaanku bisa terbukti, maka perjalanan ini tidak sia-sia. Ia berhenti memperhatikan pertarungan antara keduanya dan pedang boneka mayat itu. Sebaliknya, ia berjalan perlahan mengelilingi taman. Melihat bunga dan tanaman yang telah membatu, hatinya terasa nyeri. Saat aliran besar energi spiritual mengalir dari luar, berbagai tanaman yang membatu itu mulai hancur, berubah menjadi abu. Boom, tiba-tiba, semburan tekanan roh meledak dari arah pertempuran ketiga orang itu dan menghantam batu gunung di tengah taman. Dari sana, muncul sinar cahaya yang memantulkan tekanan roh. Apa itu barusan? Yun Xiao terkejut. Dalam sekejap, ia sudah berada di puncak batu gunung, memeriksa permukaannya dengan teliti. Namun tekanan roh itu begitu kuat, hingga tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Tss. Ketika Yun Xiao menunduk dan mencoba menembus bebatuan itu, pedang boneka mayat di kejauhan tiba-tiba meninggalkan Yu Qijin dan langsung melesat ke arahnya, seolah tidak ingin membiarkan Yun Xiao menyelidiki batu itu lebih jauh. Yun Xiao mengernyit, lalu berbalik cepat dan melompat menjauh. Pedang boneka mayat itu meleset dari sasarannya. Meski pedang itu sangat kuat, kekuatannya hanya terletak pada serangan fisik. Ia tidak bisa menyegel atau menekan ruang, jadi Yun Xiao sama sekali tidak takut. Dengan teleportasi dan transformasi kilatnya, ia bisa menghindar kapanpun ia mau. Nah, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Yu Qijin dan Huo Yin juga merasakan ada yang aneh, dan mereka menatap Yun Xiao dengan heran. Keduanya segera mengedarkan energi internal untuk memulihkan kekuatan mereka. Andai mereka adalah kultivator kaya, mereka pasti sudah menelan pil obat. Tapi sebagai pembudidaya nakal yang terbiasa hidup hemat, mereka selalu menyimpan pil berharga itu rapat-rapat dan hanya menggunakannya saat benar-benar terdesak. Yun Xiao menatap pedang boneka mayat yang kini tergeletak di atas batu, lalu berkata datar, "Aku tidak tahu. Sepertinya ada segel di bawah batu itu, dan segelnya tidak lemah. Mungkin ada harta karun yang tersembunyi." Begitu mendengar kata-kata itu, mata Yu Qijin langsung bersinar penuh semangat. Setelah berjuang sejauh ini, akhirnya ada petunjuk juga. Katanya gembira. Namun Huo Yin tetap tenang. Ia menimpali dingin, siapa yang tahu apa yang tersembunyi di bawah sana? Mungkin saja itu senjata hidup seperti pedang boneka mayat. Kalau benar begitu, kita bahkan belum tentu bisa keluar hidup-hidup. Ucapan itu membuat wajah Yu Qijin berubah. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Setelah bertarung begitu lama dengan pedang boneka mayat, ia benar-benar lelah dan kesal. Ia bahkan tidak tahu apakah benda itu memiliki kesadaran atau tidak. Sementara itu, pedang andalannya sendiri kini sudah retak dan kehabisan energi spiritual. Memperbaikinya pun akan sangat sulit. Cincin tembaga milik Huo Yin juga dalam kondisi sama, membuat hatinya terasa pedih. Jika makhluk lain seperti pedang boneka mayat muncul lagi, belum tentu mereka bisa lolos, dan senjata mereka pasti hancur total. Yun Xiao tertawa kecil. Kalian sudah sampai sejauh ini, dan benda itu juga tidak mengejar kalian sekarang. Kalian bisa saja pergi. Tapi, apakah kalian benar-benar rela? Keduanya terdiam sesaat, lalu tersenyum pahit. Mereka sudah menempuh perjalanan sejauh ini.
Jika pulang tanpa mengungkap rahasia istana ini, mereka pasti akan menyesal seumur hidup. Alis Yu Cijin berkedut. Dengan nada dingin, ia berkata, "Bocah, dari awal sampai sekarang, kami yang bekerja keras, sementara kau hanya berdiri menonton. Sekarang bukankah seharusnya giliranmu untuk berbuat sesuatu?" "Tuan Yuchi," jawab Yun Xiao sambil tersenyum tenang, "Anda sungguh berani berkata begitu. Kalian berdua, yang bahkan tidak bisa mengalahkan makhluk itu, ingin aku maju melawannya? Kalau aku mati, apa gunanya bagimu? Lagi pula, tubuhku masih terikat oleh pembatasanmu. Aku bahkan tak bisa lari meskipun ingin." Naga iblis yang berada di dalam jiwanya langsung merasa jijik mendengar kata-kata itu. Apa yang disebut pembatasan sebenarnya sudah lama dihapus oleh cahaya bulan surgawi. Yun Xiao dengan cerdik membiarkan keduanya terus bertarung di depan, sementara ia sendiri menunggu waktu yang tepat untuk menjadi pemenang terakhir. "Oh, tidak juga," kata Yu Cijin dengan sinis. "Aku tahu teknik melarikan dirimu cukup hebat. Benda itu tidak bisa menahanmu. Bagaimana kalau kau memancingnya menjauh, lalu kami berdua bekerja sama untuk memecahkan segelnya? Kalau tidak, dengan kekuatanmu sekarang, kau tidak akan bisa menembus batasan itu. Gunakanlah sisa tenagamu untuk sedikit berkontribusi." "Yu Cijin," ujar Huoyin sambil mengerutkan kening, "mengapa di saat seperti ini kau masih ingin bermain licik? Lagi pula, anak ini sudah di bawah kendalimu. Mengapa kau ingin dia mati?" Huoyin memang mulai memiliki kesan baik pada Yun Xiao setelah kejadian sebelumnya. "Tidak apa-apa, Tuan Huoyin," kata Yun Xiao dengan senyum tenang. "Kalau Tuan Yuchi memintanya, aku akan mencobanya." Jawabannya membuat keduanya kaget, terutama Yu Cijin. Ia hanya bermaksud mengeluh, tidak menyangka Yun Xiao benar-benar mau maju. Yun Xiao melompat ke udara, kedua tangannya membentuk segel kehidupan yang berputar pelan, lalu ia menekannya ke bawah sambil berteriak pelan. Segel emas besar muncul di atas halaman. Kedua, penguasa bela diri itu tertegun melihat struktur segel yang begitu rumit. Mereka sadar ini bukanlah teknik biasa. Mereka segera bersiap untuk memecahkan segel begitu pedang boneka mayat itu beralih arah. Wush! Pedang boneka mayat tampaknya tidak memiliki kecerdasan tinggi. Begitu melihat serangan datang, ia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya, berubah menjadi sinar pedang yang menembus segel emas itu, lalu menebas ke arah Yun Xiao. Yun Xiao terkekeh. Ruang di sekelilingnya berputar, dan tubuhnya lenyap seketika, hanya menyisakan bayangan samar. Pedang boneka mayat menembus bayangan itu, lalu melesat ke langit dalam bentuk cahaya pedang. Setelah berputar beberapa kali, ia kembali berubah menjadi bentuk aslinya. Di saat bersamaan, dua cahaya besar emas dan merah api jatuh ke arah batu gunung. Yu Cijin dan Huoyin bergerak cepat, menyerang bersama untuk memecahkan segel. Si. Pedang boneka mayat di langit mengeluarkan suara tajam, lalu kekuatan besar dari akumulasi energi senjata menyebar di atas mereka. Cahaya menyilaukan turun dari langit. Ketiganya terkejut. Mereka mendongak dan melihat sosok hitam besar di langit. Pedang boneka mayat itu lenyap, berganti menjadi sebilah pedang raksasa yang bersinar terang, membelah angkasa. Bayangan hitam itu menyambar pedang tersebut, dan seolah-olah gunung dan lautan lenyap, bumi pun berguncang. Bayangan itu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu menebas dengan kekuatan luar biasa. Seluruh taman dipenuhi cahaya pedang, seakan seluruh dunia kini hanya tersisa satu hal, dunia pedang. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.